Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di acara ngobrol seputar peradilan agama. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan salah satu pegawai pengadilan agama Jayapura yang mengurusi di bidang ekot dan e-litigasi. Selamat datang Ibu Ulfa. Selamat datang Bapak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Ini kita melakukan podcast yang kedua terkait kita akan bincang-bincang seputar ekot dan e-litigasi. Siap Bapak. Ini katanya ini programnya pengadilan. Siap, programnya pengadilan, programnya Mahkamah Agung juga. Oh gitu ya. Siap. Ini untuk keperluan apa ini? Ekot ini untuk apa dan e-litigasi itu apa di pengadilan? Kalau untuk ekot ini Bapak, untuk pendaftaran secara elektronik oleh pihak untuk mempermudah pihaknya, untuk lebih murah dan juga litigasi itu untuk persidangannya secara elektronik tanpa pihak hadir ke pengadilan agama. Ini terkait pendaftaran perkara ya. Siap Bapak. Istilahnya pelayanan terkait pendaftaran perkara dan persidangannya. Siap. Gitu. Ini jadi tadi intinya ekot itu untuk meliputi apa saja? Kalau untuk ekot adalah untuk meliputi tentang untuk pendaftaran, terus pembayaran sama pemanggilan secara elektronik atau online. Oh, jadi orang yang mau daftar perkara di pengadilan itu daftarnya, bayar panjarnya, pemanggilannya itu sudah secara elektronik. Elektronik. Gitu. Berarti untuk memudahkan sobat peradilan ketika mau berperkara di pengadilan, ini bisa mendaftar lewat apa namanya? Ekot gitu ya. Gitu. Terus bagaimana ini cara ngajukannya? Kalau untuk mengajukan perkara secara elektronik, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk daftarkan akun atau emailnya yang aktif ke Pengadilan Agama. Jadi kalau sudah terdaftar akun atau emailnya pihaknya, maka sudah terdaftar juga dia untuk bisa mendaftar secara elektronik, Pak. Kalau belum punya email? Akan dibantukan buat emailnya, Pak, oleh pengadilan. Oh gitu ya. Siap. Tapi yang jelas mereka meskipun tidak punya HP nanti bisa didaftar, tapi dia bisa mengakses di internet di mana saja bisa melihat perkaranya. Siap Bapak, begitu Pak. Gitu ya. Terus kemudian apa saja ini kalau orang mau mendaftar perkara ini kewenangannya pengadilan agama. Misalnya sesuai kewenangan sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian perkaranya secara relatif juga menjadi kewenangan pengadilan agama Jayapura misalnya. Nah, ini apa yang harus disiapkan ketika sobat peradilan ada yang berurusan atau mau mengajukan perkara di pengadilan? Siap Bapak. Para pencari keadilan datang ke pengadilan agama dengan membawa KTP sama akun email yang terdaftar, Pak. Oh, cukup itu saja. Cukup itu saja, Pak. Tapi kalau untuk persyaratan-persyaratan yang lain untuk untuk daftar selanjutnya jika akun dengan emailnya udah terdaftar, itu adalah bukti-bukti suratnya seperti buku nikahnya kalau untuk pengajuan perceraiannya. Terus kalau dengan kartu keluarganya, terus surat gugatannya juga yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ini apakah surat permohonannya harus jadi sudah siap atau surat gugatannya sudah jadi sudah siap atau bagaimana ketika daftar ekot ini? Kalau untuk surat gugatan atau surat permohonan yang sudah siap, Pak. Itu sudah siap. Sudah siap dulu. Perkara secara ekot itu ya. Siap. Itu sudah siap dulu. Kemudian ini ketika sudah surat gugatan sudah siap, surat permohonan sudah siap, syarat-syaratnya sudah dilengkapi, email sudah punya. Nah, ini daftarnya terus bagaimana? Didaftarkan atau dia bisa masuk ke website tertentu gitu? Siapa Pak? Pihak yang kalau sudah akunnya sudah terdaftar,
terus sudah didaftarkan, terus kedua persyaratan-persyaratannya sudah ada juga, surat permohonan atau gugatannya juga sudah siap, Ya, pihaknya itu bisa membuka aplikasi ya. yaitu namanya Ekord Mahkamah Agung. Oh, nanti Ya, nanti dikasih loginnya di lewat, deskripsi ya ya. nanti di skripnya ada, itu Ekord titik Mahkamah Agung. Atau loginnya adalah nanti memakai email atau akun yang sudah terdaftar di kami, yang sudah diaktifasi oleh petugas kami dari Pengadilan Agama. Untuk usernya tetap ada beda. Kalau masyarakat biasa dengan pengacara atau apa gitu. Siap. Kalau untuk masyarakat biasa biasanya kami panggil pencari keadilan itu adalah pengguna lain, Bapak. Ya, kalau untuk pengacara mereka memang pengguna terdaftar. Ya, jadi pengguna lain itu pihak-pihak yang memang langsung ke Pengadilan Agama untuk daftar perkaranya, tapi secara elektronik. Nah, itu akunnya akan kami memakai, pertama usernya adalah user emailnya yang bersangkutan, yang aktif. Kedua, untuk passwordnya biasanya bukan pemakai password emailnya yang bersangkutan, tetapi ada password khusus memang untuk aplikasi Ekord itu. Karena aplikasi Ekord itu nanti setelah perkara selesai, itu aplikasi itu sudah nggak dipakai lagi, Ekord itu sudah nggak berguna lagi. Oh, maksudnya gini. Jadi apakah dia dari rumah gitu atau misalnya dari kantornya dia sobat peradilan ini mengakses apa namanya web Ya, alamat web Ekord link itu, ya, Ekord dia harus Mahkamah Agung. mengisi data diri dulu Tahap-tahapnya, ya. siap Bapak. Harus dilengkapi dulu. Ya, ada data dirinya nanti akan kalau memang masih belum mengerti biasanya akan dipandu, tetapi aplikasi itu biasanya ada beberapa menu di dalam dan bisa dilihat akses oleh pencari keadilan tersendiri. Jadi data umumnya memang Nanti datanya ada harus proses pendaftaran yang bersangkutan dulu ya ke aplikasi itu. Iya, Pengguna, jadi kami aktifkan dulu. Iya, pengguna lainnya. Kalau untuk pengguna terdaftar seperti advokat biasanya udah terdaftar langsung Pak. Setelah mereka daftarkan email mereka langsung ke pengadilan tinggi. Ya, setelah mereka daftarkan emailnya mereka, akunnya mereka ke pengadilan tinggi dengan data-data persyaratan bahwa surat kuasanya, bukan surat kuasa, mohon izin, adalah kartu peradinya, terus berita acara penyumpahannya, KTP-nya, itu nanti akan diproses oleh pengadilan tinggi. Tapi kalau untuk pengguna lain, hanya KTP saja yang kami pakai untuk didaftarkan email sama akunnya. Berarti langkahnya adalah bikin akun dulu dengan catatan sudah punya email. Siap. Kemudian baru melakukan pendaftaran di link yang sudah disediakan. Iya, benar sekali Pak. Dengan melampir-lampirkan persyaratan gugatan atau permohonan dan alat bukti yang lain. Siap, Bapak. Untuk membayar biaya perkaranya ini bagaimana? Ya. Kalau untuk pendaftaran secara elektronik itu berbeda dengan pendaftaran secara biasa. Kalau pendaftaran secara elektronik itu masih agak murah daripada pendaftaran secara biasa. Karena kalau pendaftaran secara elektronik itu pihak untuk pemanggilan sidang untuk pihak penggugatnya atau pihak pemohonnya tidak dikenai biaya. Yang dikenai biaya hanya pihak tergugat atau termohonnya atau terlawannya. Untuk panggilan pihak lawan. Pihak lawan. Jadi dia lebih murah, tidak ada panjar biaya hitungan untuk memanggil penggugat atau pemohon itu. Yang terdaftar itu. Tetapi kalau untuk mendaftar secara manual atau secara biasa itu kedua belah pihak baik terlawan maupun yang mengajukan atau akunnya yang sudah terdaftar yang mendaftar secara elektronik tidak mendaftar secara elektronik dikenai biaya. Gitu. Ya. Nah ini kalau sudah kita sobat peradilan misalnya sudah mendaftar, sudah membayar. Lah ini membayarnya bagaimana? Ada kode pembayaran tertentu dia harus bayar ke bank atau? Siap Bapak. Kalau untuk menu pembayaran itu biasanya para pencari keadilan yang sudah terdaftar secara elektronik bisa buka aplikasi itu, menu itu mengikuti tahap-tahap yang sudah ada di
ekornya Oh, itu. iya, pendaftaran. Sampai nanti kalau udah termasuk gugatannya, sudah masuk bukti-buktinya, semuanya di dalam itu nanti akan berlanjut sampai ke bagian pembayarannya. Nah, kalau untuk pembayarannya pihaknya sudah setuju dengan pembayaran senilai seperti itu, nanti akan ada muncul nomor virtualnya, Pak. Oh, nomor Nomor virtual itu nomor yang seperti rekening ya, atau nomor yang harus pembayaran secara ya. elektronik itu yang dibayarkan ke pihak bank. Jadi kalau sudah dapat nomor kode virtual, Siap. itu dia baru ke bank, siap, melakukan pembayaran. Nanti ada notifikasi bahwa perkaranya sudah diregister di pengadilan. Kalau untuk notifikasi untuk pembayaran bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran itu ada. Tapi nanti untuk notifikasi bahwa yang perkaranya pembayarannya sudah dinotifikasi untuk mendapatkan perkara itu nanti dari pihak pengadilan ada juga, Bapak. Gitu. Seperti Berarti itu. kalau sudah melakukan pembayaran nunggu informasi dari pengadilan. Siap. Bahwa perkaranya ketika sudah diklik diokekan, muncul nomor perkara itu sudah diregisterkan oleh yang mengajukan perkara diberitahu ya. Siap kalau sudah diregister oleh pihak pengadilan, itu nanti pihaknya akan bisa dapat notifikasi dari lewat email yang terdaftar itu. Oh, gitu. Ya, nomor perkaranya bisa juga dia membuka aplikasi e-court itu. Berarti secara real time dia bisa mengetahui kondisi perkaranya, pembayarannya, biayanya sudah dipakai untuk apa. Ya, siapa? Gitu ya. Itu secara transparan tanpa disembunyikan. Jadi sampai perkara selesai pun dia masih bisa melihat apa yang dia bayar, apa yang dikeluarkan seperti itu, realnya. Untuk setelah bayar sudah ditentukan hari sidang. Ini supaya tahu jadwal sidangnya. Bagaimana ini para pihak yang mendaftar perkara secara e-court ini? Nanti ada notifikasi, Pak. Ada notifikasi juga lewat email mereka. Ya, kalau sudah ditentukan tanggal sidangnya, itu akan ada jurusita untuk melakukan pemanggilan melalui alamat akun atau email yang sudah terdaftar. E-courtnya dikirim ke email yang bersangkutan. E-courtnya yang bersangkutan. Bukan buka di aplikasi e-court. Bisa buka lewat aplikasi e-court, bisa buka lewat emailnya juga ada. Tapi kalau lewat untuk biasanya lebih cepat. Itu biasanya kalau kita ini kan cepat. Ya. Hari ini daftar, hari ini juga sudah ada nomor perkaranya. Gitu kalau untuk aplikasi e-courtnya, bukan e-court juga yang biasa juga. Bisa kalau daftar hari ini, sudah ditentukan hari ini, biasanya malam itu sebelum jurusita, itulah hebatnya e-courtnya. Sebelum jurusita melakukan pemanggilan secara elektronik atau online, pihaknya membuka aplikasi tersebut, dia bisa melihat. Di situ ada 3 menu, Pak. Untuk menu yang pendaftaran, menu persidangan, sama menu dokumen. Berarti menu apa lagi? Coba dijelaskan. 3 tadi. Yang menu pendaftaran, menu persidangan, sama dokumen. Ya, kalau pendaftaran yang memang tahap-tahap yang sudah dia melakukan dari awal. Nah, kedua adalah persidangan. Persidangan itu nanti mulai dari sidang pertamanya sampai akhirnya, sampai putusan, amar putusannya Anda bisa lihat dari situ. Kalau untuk dokumen adalah dokumen-dokumen yang dari awal dia sudah masukkan. KTP-nya, gugatannya. Kalau sudah dapat panggilan, berarti ini dia harus sidang langsung di kantor ya? Siap. Ruang sidang ya. Kalau untuk sidang pertama elektronik itu tetap sama dengan sidang biasa. Datang dulu ke kantor pengadilan agama. Berarti e-court itu meliputi apa tadi? Kalau e-court itu untuk meliputi pendaftaran, terus pembayaran secara online, sama pemanggilan secara online. Online. Berarti orang yang misalnya orang yang berada di luar misalnya di luar kota Jayapura, bermaksud mendaftar perkara di pengadilan agama Jayapura itu tidak harus datang, dia bisa daftar dimanapun berada, bisa mendaftar perkara di pengadilan agama. Bisa, Bapak. Jadi waktu hari sidang baru dia yang datang ke pengadilan. Siap, Bapak. Itu bisa. Tapi dengan catatan bahwa akun atau emailnya udah terdaftar dulu. Jadi kalau memang seandainya bahwa dia di posisinya di luar Jayapura,
dia bisa minta tolong akunnya itu terdaftar di pengadilan agama. Dia bisa datang ke pengadilan agama setempat untuk daftarkan dulu akunnya. Baru setelah akun dia sudah daftarkan, akan dibantu cara buka account-nya sama petugas di sana, dan dia bisa mendaftar lewat secara di rumah juga bisa, tempat kerjanya juga bisa. Misalnya gini, ada masyarakat ini mau berperkara, dia sudah datang ke kantor kita, tapi kepingin murah, bisa nggak daftar secara ekot? Bisa Bapak. Bisa ya. Bisa Pak. Ya, dilayani Pak. Karena masalahnya aplikasi Ekor itu adalah membantu masyarakat untuk pembayaran secara murah. Yang murah itu Pak. Berperkara secara lebih murah. Lebih murah lagi seperti itu. Oh gitu. Nah, kemudian tadi ketika sudah, jadi mohon maaf, ulangi tadi, ketika masyarakat datang ke pengadilan mendaftar secara langsung, tetapi kepingin murah, bisa ya, ada pilihan tuh daftar secara ekon. Bisa Pak, ada pilihannya mendaftar secara elektronik atau mendaftar secara biasa, akan dijelaskan sama petugasnya. Katanya informasinya di sini semua pendaftar oleh kebijakan pimpinan harus diarahkan ke ekot ya. Secara elektronik di ekot. Oh, berarti kebijakan pimpinan pengadilan sini berpihak kepada masyarakat, ya, supaya berperkara secara elektronik murah atau secara ya, ekot, lebih murah. Iya karena Bapak. Ketika daftar perkara ekot, ya, itu hitungan panggilan untuk penggugat atau pemohonnya itu tidak ada. Siap, itu benar Bapak. Murahnya di situ ya. Ya. Nah, kemudian ketika nanti sudah datang hari sidang dan dia datang ke pengadilan. Nah, ini ada pilihan nggak untuk sidang lebih efektif lagi, elektronik itu, sidang elektronik? Ada Bapak. Oh, sudah ada ya? Sudah ada lagi Pak. Setelah adanya ekor, pasti ada lagi untuk perkara yang lebih enak lagi untuk para pihaknya, yaitu kalau di sini dibilang bahwa litigasi, yaitu administrasi persidangan secara elektronik, secara online, seperti itu. Apakah ini bisa menyangkut untuk perkara permohonan dan perkara gugatan? Sementara ini sidang litigasi? Secara ini sekarang ini hanya cuman untuk gugatan Pak. Gugatan. Ketika lawannya nggak hadir, bisa nggak? Kalau lawannya nggak hadir nggak bisa Pak. Oh, jadi hanya untuk memfasilitasi perkara gugatan yang ada lawannya. Siap. Ketika kedua belah pihak hadir, maka ada alternatif pilihan sidang secara litigasi gitu, yang secara lebih online efektif. Nah, ini efektifnya dari mana dibanding dengan sidang biasa, dibandingkan dengan sidang litigasi? Ketika dalam perkara gugatan ada lawannya yang perkaranya itu lawannya juga hadir. Siap. Kalau sidang pertama ini kita berbicara tentang perkara sidang secara litigasi atau sidang secara online ya, elektronik. Itu kalau pihak dua-duanya hadir Bapak, itu kita masuk ke tahap mediasi dulu. Setelah tahap mediasi dulu, baru nanti akan selanjutnya oleh majelis hakim memberikan pilihan kepada pihak-pihak. Jadi terutama kepada pihak terlawannya untuk apakah dia menyetujui secara elektronik, secara online atau tidak. Nah, kalau pihaknya menyetujui secara elektronik, maka akan majelis hakim memberikan persetujuan dan meminta emailnya yang terdaftar. Setelah emailnya terdaftar, itu ada tahap-tahap selanjutnya yang nanti dikatakan oleh majelis hakim, yaitu core kalender yang disetujui oleh dua pihak. Berarti kalau setelah mediasi atau sebelum mediasi, majelis hakim akan memberi penawaran kepada pihak lawan apakah berkenan untuk beracara secara elektronik gitu ya. Ketika nanti berkenan, maka akan dibuat jadwal atau core kalendernya untuk sidang secara elektronik. Siap, gitu, benar ya. Bapak. Nah, ini kan di sidang itu kan waktunya mungkin nggak leluasa, berarti ketika sidang elektronik itu bisa secara leluasa ya para pihak untuk mengungkapkan unek-uneknya secara tertulis. Siap gitu Bapak, ya. Siap. Setelah mohon izin, setelah akunnya pihak terlawan terdaftar dan disetujui sidang secara elektronik, itu semua tahap-tahap seperti jawaban, replik,
duplik, ada kesimpulan, terus pembacaan putusan atau mungkin putusan dari majelis hakim itu pihak tanpa datang ke pengadilan agama, tetapi bisa mengakses lewat akun atau email ekornya yang sudah terdaftar di pengadilan. Berarti ketika lawan setuju sidang elektronik, sidang tahap jawaban, Siap. replik, duplik, Kesimpulan. untuk pembuktian tidak ya, mereka harus hadir ya. Ya, kalau khusus untuk pembuktian memang pihaknya harus hadir dua-dua. Kemudian ketika tahap kesimpulan secara tertulis itu tidak perlu hadir. Tidak perlu hadir. Pembacaan putusan tidak perlu Tidak hadir. perlu hadir. Cukup melalui mengakses ya, membuka dengan aplikasi. Jadi jawaban, replik, duplik, kesimpulan itu diunggah di aplikasi. Diunggah di aplikasi ekornya. Oh, berarti masyarakat yang mobile, sobat peradilan, ketika sibuk pekerjaan, tidak mendapat izin atasan untuk tahapan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, sobat peradilan tidak perlu dan pembacaan putusan, sobat peradilan tidak perlu datang ke pengadilan, cukup mengupload di aplikasi Ekot dan melihat jawaban atau komentar lawan untuk di-download. Ya, tidak sering-sering izin ya. Tidak sering-sering izin untuk datang sidang ke pengadilan, Pak. Biar tidak dimarahi atasan sama Benar sekali, Bapak. bos ini. Ya. Benar sekali, Pak. Ya, gitu. Nah, tapi untuk tahap kesimpulan mereka pembuktian mereka harus datang ya. Ya, khusus untuk pembuktian dengan sidang pertama atau mediasi itu tetap para pihaknya tetap datang. Oh, gitu. Iya. Kemudian berarti litigasi itu intinya lebih ke apa? Memfasilitasi sobat peradilan untuk sidang seperti apa? Untuk menjawab dan kesimpulan pembacaan putusan itu ya. Siap, Pak. Sampai untuk pengambilan salinan putusan, Pak. Oh, salinan putusan. Salinan putusannya juga bisa diunggah dari aplikasi ekornya. Oh. Tanpa ke pengadilan, tetapi biasanya pihaknya itu kalau ingin yang sebenarnya gini, kalau untuk aplikasi Ekot untuk salinan putusan itu bisa diunggah nanti setelah terakses atau mungkin telah divalidasi oleh panitera kami. Jadi beda antara yang ambil secara manual atau biasa ke pengadilan dengan yang secara elektronik. Kalau secara elektronik tanpa tanda tangannya atau parafnya panitera, tetapi ada barcode, tanda barcode. Jadi untuk perkara yang Ekot ini bisa mendownload salinan putusan yang tanda tangani oleh panitera secara elektronik. Secara elektronik juga, Pak. Bisa ambil dari situ. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan juga untuk ngambil salinan putusan karena ketika di daftar perkara itu secara Ekot itu berarti bisa mendownload salinan putusannya yang sudah ada barcode paniteranya. Siap, Pak. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya sama dengan putusan yang fisik ya. Siap, Bapak. Redaksi online-nya. Enaknya juga sekarang aplikasi Ekot itu bisa dipakai untuk pendaftaran tingkat selanjutnya, Pak. Banding juga bisa, Pak. Gitu. Jadi pihak terlawan yang tidak menyetujui atau mungkin menerima putusan pengadilan setelah 14 hari akan diberikan ada kodean sendiri untuk aplikasi Ekot itu untuk pihak terlawan yang mengajukan banding. Jadi sebelum 14 hari ada kode tanggalnya sudah diberitahukan langsung di dalam aplikasi Ekot itu. Jadi untuk perkara daftar Ekot dan sidang litigasi dalam perkara kontensius dibandingkan daftar manual dengan daftar biasa dan sidangnya biasa, lebih efektif mana? Biasanya lebih aktif yang Ekor, Pak. Karena pihaknya nggak usah datang. Nggak perlu sering-sering datang ke pengadilan. Jadi mereka bisa beraktivitas, bisa juga mengunggah seperti dokumen jawabannya, repliknya, dupliknya, terus kesimpulannya, melihat hasil putusan majelis hakimnya pun sambil kerja juga dia bisa membukanya. Kapan aja dia bisa membukanya. Seperti itu bisa apalagi pihaknya berada di luar kota ini. Selama bisa ada akses internet bisa di-upload dan bisa di-download ya. Iya, benar. Beda dengan yang biasa. Yang biasa memang harus ke pengadilan terus.
Oke. Harus izin lagi. Ya. Ya, itulah pembicaraan kita tentang seputar ekot dan litigasi. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu untuk sobat peradilan tentang perkara ekot dan litigasi? Siap. Untuk sobat peradilan, jika atau mungkin ingin mendaftar secara murah dan cepat atau mungkin tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas keseharian, bisa mendaftar perkara secara elektronik di Pengadilan Agama. Kalau memang masih bingung lagi, bisa datang mencari informasi-informasi ke Pengadilan Agama, akan dilayani oleh petugas kami di bagian PTSP. Seperti itu, Pak. Oh ya. Oh ya, sobat peradilan, jangan lupa ya untuk like, komen, share dan subscribe channel ini. Dan jika ingin menanyakan sesuatu bisa diketik di kolom komentar untuk hal-hal apa saja yang ingin dikupas. Nanti kami akan memilah untuk diangkat pada topik-topik podcast ngoper selanjutnya. Saya sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan Sama-sama, meluangkan Bapak. waktu, dan kami ucapkan sampai jumpa kembali di ngobrol seputar peradilan di edisi selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak.